Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur qad wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang tiang hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dan ampunannya. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, sebagaimana sering terjelasan si para ulama bahwasannya dalam ilmu sak tuntutan dek tebau lepas lengan tetap menuntut ilmu, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu fikih perlu, sehingga dengan ilmu fikih ia buta toang syarat sah rukun be sunnah be wajib, jadi agan sepeng kena cara wudu, bersuci, sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, fikih untuk zahir, fikih kita belajar agar sah ibadah ta. Nah, lagu tasawuf atau akhlak, ilmu tasawuf, ilmu akhlak agar terima amal ibadah ta. Dalam arti kata lain, ilmu fikih memperbaiki zahir, ilmu tasawuf memperbaiki batin untuk membersihkan hati kita. Nah, jadi tidak cukup sekedar belajar hanya tata cara kena sering sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Lagu harus terlengkapi si ilmu tasawuf, ilmu akhlak agan ibadah ibadah diterima oleh Allah dan mudah-mudahan yakni hilang pahalana. Nah, jadi pada kesempatan makin ini kita barang-barang mengulang dari pelajaran akhlak atau tasawuf dengan kitab ulama besar waliullah Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Nasaihul Ibad. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. 4 permata le arak le dalam tubuh manusia. 4 permata bau ilang le 4 perkara. Nah, jadi maklum terjamah selapu searun permata adalah barang benda yang sangat berharga. Selapu dengan demen siaran benda-benda berharga mahal, bahkan dengan berlomba-lomba mencarinya sampai tempat-tempat sulit sanggup tepeda emas permata, jadi luar biasa. Ternyata le awak le dalam diri arak permata 4 luek permata, lagu 4 permata nih lamun tiak jaga hilang le 4 perkara. Amal jawahir beya 4 permata sak pertama sabda Nabi fal aqlu, akal. Nah, jadi akal tene permata. Apa itu akal? Ya si berpikir, ya si bedaan beya apa kena beya buruk, beya salah. Nah, ya akal. Lagu ya tebau berpegang teguh pada akal. Apa maksudnya? Hukum agama akal-akalan ya. Nah, ya tetoang apa penjelasan ulama ya tetoang apa misalnya dalilnya selong-selong kalau menurut akalku. Nah, siapa yang berpegang teguh pada akalnya dolla, sesat.
Jadi akalno memang tentu untuk tetuang baya kena baya lenge lagu lamun perkara hukum yang bau hukumno tak akalan. Nah jadi arak syaratnya agen tetuang hukumno baya kena baya sah baya wajib baya haram baya sunnah iya guna akalno sere bagus sere tajam laman terajin-rajin sere ngaji rajin-rajin beraja. Nah iya guna syarat akalno bau menguasai Quran hadis dalam hukum-hukum adalah luwe syaratnya. Nah wah terpenuhi pen imam-imam ya 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Nah kemudian fungsi akalnya untuk mengontrol nafsu. Lamun toang tadi jelas ya kena ya fungsi akal kena kontrol nafsu. Lagu lamun akalnya terkuasa oleh nafsu, nah ya bahaya. Apa kemudian nafsu turut dia nada. Berarti menafsu menguasai diri itu. Lagu lamun akal menguasai diri itu toang tadi salah jauh yang nah berarti akal menguasai diri insyaallah selamat. Nah jadi permata saat pertama dalam awak tenu akal. Terus saat kedua din agama alhamdulillah beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, agama saat kena di akhir zaman. Kemudian permata berikutnya adalah wal haya'u malu ila lagu yakni ila dalam selapu nah dalam kebagusan dendek te ila maksudnya ila malu dalam keburukan ila tegawe kelengian. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda istahyu minallah haqqal haya. Wahai sahabatku malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Sahabat menjawab, ya Nabi Allah inna nastahi, wahai Nabi Allah kami ini wah ila dengan ila wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab yakni ila sembarangan yakni ila biasa-biasa maksudnya ila no sabda Nabi paliyah bazir ra'sa wa mahawa. Yang maksudnya malu itu pertama jaga te otak dan pikiran ya te berpikiran kotor ya te suuzon ila itu ila. Terus kedua cara te ila wal batna wa ma jaga perut jaga tian te maksudnya jaga tian jaga dendek yang tama makanan minuman yang haram. Nah berarti ya kena te ila. Dendek hati-hati namanya jelas dendek sampai terkonsumsi atau benda-benda juga yang lain ya saran tila dendek sembarang baik. Terus kemudian saran tila berikutnya wal yazkuril mauta wal bala. Sering-sering ingat kematian dan bala ya saran tila. Jadi lamun sering ingat kematian, ingat bala. Nah, ila artinya ila ingat-ingat dengan kembali ya tetap terpesona dengan keindahan dunia sehingga lupa beribadah, lupa taubat, lupa perintah Allah. Jadi dandan dengan ilah no rajin ingat kematian, rajin ingat bala sehingga tetap menjaga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang permata berikutnya le awakte wal amal soleh, amal soleh. Jadi beramal soleh bilang jelo bilang kelemno itu adalah permata diri kita. Nah jadi amal soleh jamaah sekalian rahimakumullah. Terus 4 permata ne hilang oleh 4 perkara bau hilang oleh 4 hal. Nah dengan kita mengetahui 4 hal saat bau menghilangin permata itu jaga-jaga agar dendek arak dalam diri kita. Yang pertama fal ghadabu yuzilul aqla, marah bisa menghilangkan akal sehat. Nah jadi marah yang dilarang, marah ya keruan, gedak, benci dapat menghilangkan akal. Jadi arak marah ya memang yakna sampai menghilangkan akal. Misalnya marah sewajarnya guru kepada muridnya yang nakal agak bagus, orang tua kepada anaknya ya manpacu lagu marah yang terkontrol ya marah lepas kendali. Nah lamun marah
bukan karena Allah, marah karena nafsu dah. Nah, ia marah yang menghilangkan akal hilang, terus terkuasai oleh syaitan. Nah, ya bu Rasulullah SAW ajaran itu doa ketika marah. Astagfirullahaladzim, Allahumma adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allahumma azhib ghaidha qalbi, ya Allah hilangkanlah kerasnya hati hamba dan jauhkanlah hamba dari godaan syaitan. Nah, jadi kesempatan mas setan menggoda ketika marah ya bu. Nah, macam-macam terjadi. Nah, oleh sebab itu marah, bau kontrol, jaga diri, maka insya Allah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Jadi bau tahan marah no balasannya surga. Sebagaimana terjelasan oleh Ustadz Hanan At-Taqi, lamun misalnya genta upa, genta bank, mobil mewah misalnya, atau villa atau apa yang mewah-mewah, dengan syarat tahan marah, dendek marah sebulan. Nah, sanggup dah. Apa upahnya tebang mobil mewah, tebang rumah mewah, dengan syarat jangan marah 1 minggu, 1 bulan. Nah, berusaha sabar dengan senang hati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala janjian itu la taqdab wala kal jannah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, jangan marah bagi musuh, surga balasan. Saat manusia kan dia berdua perasaan macam tiba-tiba marah. Nah, lagu kita usahakan kontrol diri dan sampai hilang akal. Jadi Rasulullah bersabda, marah itu dapat menghilangkan akal. Nah, marah sewajarnya, marah untuk kemaslahatan, marah karena Allah, untuk kebaikan. Dan Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Wahai Muawiyah, jauhilah yang namanya marah, karena marah itu dapat merusak iman sebagaimana juga yang merusak madu. Nah, jadi luar biasa dampak buruk dengan marah yang tak terkendali, marah yang menghilangkan akal, marah mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi kita ingat-ingat sehingga dalam agama sampai tetap ajaran detail. Lamun marah penyegan tenganjang tokol, ya bau tokol tindo, kemudian wudu, mandi, sholat. Nah, sampai segitunya. Nah, marah baru ingat-ingat kontrol diri, baca doa diajarkan kita Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Allahumma azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Kemudian saat kedua yang menghilangkan permata li'a waqtah, wal hasad yuziluddin, hasad dapat menghilangkan agama. Nah, sebuah maklum tayar hasad no iri tipak batur, ya mau nikmat dari Allah, ya terede Allah bang nikmat tipak batur dah. Nikmat-nikmat ya bagus, rezeki, pangkat, jabatan, ilmu, demi itu senang, maka saya bagus hati dah. Sebaliknya lamun hasad, hasad no menghanguskan pahala kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, iyakumul hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar. Rasul bersabda, jauhilah hasad, sehingga hasad no dapat menghanguskan, menghapuskan, dapat memakan kebaikan sebagaimana kayu api yang menghanguskan kayu bakar. Nah, jadi tipu daya nafsu doang hasad. Ben dia tenini seneng kita dengan mau kebagusan, ben pahala de anyong bue, jalinya saya jauh dengan Allah. Nah, mudah-mudahan kita bersih hati kita agar milu batur mau kebagusan, milu untuk senang selama kebagusan halal, batur mau rezeki, milu untuk senang batur naik pangkat, milu untuk senang batur laris dagangan, milu untuk senang batur mau rezeki luar biasa, panen bagus, milu senang. Maka Rasulullah bersabda, wa hibbalin nas ma tuhibbul nafsik takun musliman. Lamun tebau senang lihat batur, senang mau kebagusan, maka Islam kita sempurna, sabda Nabi.
Terus wa tama yuzilul haya, tamak bisa menghilangkan malu. Tamak no serakah. Ya berdua ila ngendeng-ngendeng sembarangan, wah berdua ndak apa. Ayat ini puas penapa ya Allah bang kita, sehingga terus beta perhatian manusia agar tebang atau mencari kasihan dengan manusia. Ya nara ila ini dapat menghilangkan malu dalam, padahal malu ila no permata lagu ilang no, gara-gara tetama. Jadi ya butuh tajah doa wal gina anin nas, dendek bergantung berharap, dendek minta kasihan kepada manusia, minta kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal ghibah tuzilul amal soleh, ghibah menghilangkan amal soleh. Nah kan pendiri tene permata yang keempat amal soleh. Amal soleh no hilang endah hele ghibah. Ghibah ne demen ngumpul ngerumpi kencebatur terawasan keburukan dengan nah ikinya ganda bangkrut pahala. Jadi lamun tiak stop diri tahan diri ghibah ne dosa ya diantaranya yang nikmat kita kerjakan, lamun tiak rem lidah lem diri rem. Nah jadi asik terbicaraan dengan ya tersadar kinya ganda angkat diri, oh kami kita saya ini yang terbaik, seolah-olah dengan tuh rawasan teh keburukan dengan seolah-olah tuh oh angkat diri itu yang bagus, padahal membanggakan diri, menganggap diri bagus, lebih bagus itu kesombongan. Dan di sisi Allah seren tak anggap diri itu bagus, bele besar, semakin jauh kita kepada Allah. Lagu sebaliknya seren tak sadari diri serba kurang, hina, di sisi Allah semakin luwe kurang tuh, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah no sadar tidak sadar kenyang besar diri, perjelek, perendahkan orang. Nah ya bu dia kanggo menggibah dalam Al-Quran kan ibaratnya menggibah no memakan daging bangkai atau mayit dengan wah ninggal dunia budak keloran dagingnya dendek manusia manuk doang wah mate kan yang tahu bangke. Ini pen Al-Quran jelas-jelas ternyata gibah no memakan daging bangkai saudara sendiri. Ya bu na ara batur penyaman bejorak jari laman penyaman no bubur lengan daging onta atau kambing arena surbah, ara endah bubur lekan daging manusia apa arena gibah. Nah jadi jaga-jaga diri, jadi ingat-ingat pendiri itu berdua yang permata, yaitu akal, agama, malu, dan amal soleh. Kemudian terhindari yang bisa menghilangkannya, benci, marah yang berlebihan, hasad, terus tamak, kemudian ghibah dan dosa-dosa yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dilimpahkan kita taufik hidayah, hidayah. Mudah-mudahan bareng-bareng selamat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.